Pertama, kaldera Gunung Batur Kintamani. Destinasi pertama adalah kaldera Gunung Batur yang berada di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Kawasan ini merupakan salah satu bentang alam vulkanik yang terbentuk akibat aktivitas Gunung Batur pada masa lampau. Dari sudut pandang suhu permukaan, wilayah ini cenderung memiliki nilai suhu yang lebih rendah dibandingkan kawasan perkotaan dan pesisir. Museum ini berfungsi sebagai pusat edukasi mengenai sejarah geologi, vulkanologi, serta warisan geopark yang dimiliki kawasan Batur. Lingkungan di sekitar museum masih didominasi oleh ruang terbuka dan vegetasi yang cukup luas. Kondisi tersebut menyebabkan suhu permukaan di area ini relatif stabil. Keberadaan ruang terbuka hijau menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kenyamanan termal, terutama pada kawasan wisata yang banyak dikunjungi wisatawan. Selanjutnya, kita mengunjungi Desa Adat Panglipuran yang terkenal sebagai salah satu desa wisata terbaik di Indonesia. Dari hasil pengamatan secara umum, kawasan dengan tata ruang yang baik dan vegetasi yang cukup menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan dan budaya dapat berjalan seiring dalam mendukung keberlanjutan pariwisata. Destinasi berikutnya adalah Tegalalang Rice Terrace yang terkenal dengan pemandangan sawah teraseringnya. Kawasan persawahan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan suhu permukaan. Vegetasi padi yang tumbuh rapat serta keberadaan air irigasi mampu meningkatkan kelembapan lingkungan dan mengurangi panas yang tersimpan di permukaan. Selanjutnya kita memasuki kawasan Kota Ubud yang merupakan pusat aktivitas pariwisata, perdagangan, seni, dan budaya di Bali. Sebagai kawasan yang berkembang pesat, Ubud memiliki konsentrasi bangunan, jalan, serta aktivitas manusia yang lebih tinggi dibandingkan destinasi sebelumnya. Permukaan bangunan dan aspal memiliki kemampuan menyerap panas yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan suhu permukaan. Museum ini memperkenalkan sistem subak sebagai warisan budaya Bali yang mengatur pengelolaan irigasi pertanian secara tradisional. Di sekitar kawasan museum masih banyak ditemukan area persawahan dan ruang terbuka hijau. Selanjutnya kita menuju Pantai Melasti yang berada di kawasan pesisir Bali Selatan. Berbeda dengan wilayah dataran tinggi dan kawasan pertanian, Pantai Melasti memiliki karakteristik berupa pasir pantai, batuan kapur, serta area terbuka yang menerima paparan sinar matahari secara langsung. Kondisi tersebut menyebabkan suhu permukaan cenderung lebih tinggi, terutama pada siang hari. Meskipun demikian, keberadaan angin laut dapat membantu mengurangi sensasi panas yang dirasakan oleh pengunjung. Selain wisata alam, Bali juga terkenal dengan wisata budayanya, salah satunya melalui pertunjukan tari barong. Aktivitas wisata budaya umumnya berlangsung pada kawasan yang telah berkembang sebagai pusat kegiatan wisata. Destinasi terakhir dalam perjalanan ini adalah Tanah Lot, salah satu ikon wisata Bali yang terkenal hingga mancanegara. Kawasan ini memiliki karakteristik unik berupa pura yang berdiri di atas batuan pesisir dan dikelilingi oleh laut. Aktivitas wisata yang tinggi serta dominasi permukaan batu menyebabkan karakteristik suhu permukaan yang berbeda dibandingkan kawasan pegunungan dan persawahan. Berdasarkan analisis suhu permukaan, dapat diketahui bahwa variasi suhu pada kawasan pariwisata Bali dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tutupan lahan, ketinggian wilayah, kepadatan bangunan, keberadaan vegetasi, serta intensitas aktivitas manusia. Kawasan yang didominasi vegetasi dan lahan pertanian cenderung memiliki suhu permukaan yang lebih rendah, sedangkan kawasan terbangun dan wilayah pesisir umumnya menunjukkan suhu yang lebih tinggi.
Informasi ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan dan pengelolaan kawasan wisata yang lebih berkelanjutan, sehingga kenyamanan lingkungan tetap terjaga di tengah perkembangan sektor pariwisata Bali yang semakin pesat.